Betawi. Yaps, salah satu suku yang ada di Jakarta nih. Kamu tahu nggak, Betawi ini terlahir dari berbagai percampuran ras loh. Ada dari Portugis, Belanda, Tionghoa, Jawa, Arab. Wah, banyak banget ya. Karena adat Betawi ini terlahir dari berbagai ras, budayanya juga nggak kalah banyak. Soal makanan, apalagi kalau bukan kerak telur yang enak, akar kelapa yang gurih, roti buaya, soto Betawi yang khas cita rasanya, selendang mayang yang manis, dodol yang legit. Ih, jadi pengen. Tapi bukan hanya makanannya, dari keseniannya juga ada banyak loh. Ada musik gambang kromong, gambang rancang, keroncong tugu, rebana ketimpring, rebana riang, ada silat juga, apalagi palang pintu ada. Manusia petasan, tarian sembah nyai, tari cokek. Wah, masih banyak lagi. Kalau disebutin satu-satu, kamu bisa ketiduran. Halo Sobat Nusantara TV, gimana nih kabarnya? Nah, balik lagi sama Hayu di Jalan-Jalan Hayu. Kali ini aku mau ajak kamu jalan-jalan mengetahui soal budaya nih, budaya yang ada di DKI Jakarta. Kalian wajib tahu nih soal budaya. Nah, sekarang aku lagi ada di Setu Babakan. Siapa yang nggak kenal Setu Babakan? Pasti tahu kan? Tapi ada yang unik nih di sini. Aku juga mau ulik bareng bapak-bapak yang suka seni tradisional. Mau tahu keseruan hari ini? Ikuti terus Jalan-Jalan Hayu. Let's go! Halo Bang, Assalamualaikum. Salam. Boleh diganggu sebentar nggak nih Pak? Ini lagi latihan apa nih? Ini lagi latihan silat atau latihan palang pintu. Oh, latihan palang pintu. Aku Iya. mau nanya-nanya dikit ya. Boleh nanya apa? Palang pintu sendiri tuh buat di adat Betawi itu kayak gimana sih, Pak? Oh, palang pintu itu merupakan salah satu acara adat budaya masyarakat Betawi yang biasa dipakai di acara pernikahan, di mana seorang laki-laki dan rombongan besan yang ingin menikahi perempuan Betawi harus melewati palang pintu itu. Lawannya itu harus kuat dong satu sama lain. Kuat, khususnya yang harus dari perwakilan laki-laki itu. Kenapa sih ada palang pintu di pernikahan acara Betawi ini? Karena mempunyai arti bahwa seorang laki-laki yang ingin mendapatkan perempuan itu kagak gampang begitu aja. Harus penuh perjuangan dan harus penuh usahanya juga. Boleh lihat gak nih Pak gerakannya kayak gimana? Boleh. Kebetulan kita juga lagi latihan palang pintu ini. Nah, mau ada. Lu jawari, gue jawari, paling hebat yuk, kita buktiin. Baik, emang tangan gue jarinya ada 5. Ada jari jempol, ada jari manis. Tantangan lebih terima, ketampul lu jari. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Wah, keren banget loh. Nah, mereka itu sepaket nggak kalau ada acara-acara kayak pernikahan? Sepaket biasanya. Sepaket biasanya. Ada hadroh, ondel-ondel, manusia petasan, dan palang pintu biasanya sepaket. Oh, kayak di gitu. acara pernikahan. Berarti bukan hanya palang pintu aja di adat Betawi ini dan di Sanggar ini ya. Iya. Masih banyak lainnya kayak ondel-ondel, manusia petasan, itu seru banget sih. Nah, apa sih Betawi buat kehidupan Abang sendiri? Oh, Betawi buat kehidupan saya ya sebagai jati diri saya sendiri ya sebagai anak Betawi, sebagai anak bangsa ingin melestarikan budaya, khususnya budaya Betawi, palang pintu dan silat. Ya, saya sih dari Cipete ke Ciawi ke Cabang Bungin lewat Semanggi. Seni budaya Betawi harus kita kembangin, kalau bukan kita siapa lagi? Mantap banget dia, siapa lagi kalau bukan kita yang ngembangin ya kan, anak muda. Bener. Harusnya lebih semangat, lebih bisa mengembangkan terus budaya-budaya orang Betawi. Jangan sampai mati obor. Oh iya Bang, boleh nggak pantun nih buat Ayu nih?
buat Ayu. Iya, jalan-jalan. Beli tape, beli cabe di atas pengkolan, di atas kayu. Cakep. Jangan lupa encang-encingnya babe, saksin terus jalan-jalan hayu. Wah, mantap banget, mantap. Makasih ya Abang, udah diganggu nih latihannya. Hayu juga sekarang mau jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Oh, mau jalan-jalan lagi? Iya, kan namanya jalan-jalan Hayu. Makanya jalan-jalan. Hayu pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi latihannya seru banget ya, anak muda. Antusiasnya juga kata Abang Apun tadi. Orang-orang Betawi di sini masih banyak yang ingin melestarikan silat dan yang lain-lainnya kayak ondel-ondel, manusia petasan, dan lain-lain lah kayak tadi palang pintu gitu kan. Nah, kalau tadi Hayu jalan-jalan ke Sanggar Betawi, sekarang Hayu mau jalan ke cagar budaya yang ada di Betawi. Mau tahu kemana? Ikuti terus jalan-jalan Hayu. Let's go! Palang pintu merupakan tradisi yang menjadi bagian dari upacara pernikahan masyarakat Betawi. Tradisi palang pintu ini menyimbolkan sebagai ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk meminang pihak perempuan yang dilamarnya. Nah, palang pintu ini diibaratkan menjadi jawara dari daerah laki-laki yang harus bisa mengalahkan jawara yang berasal dari daerah tempat perempuan tinggal. Wah, seru banget ya. Nah, di Sanggar ini bukan hanya melestarikan budaya palang pintu saja, melainkan ada manusia petasan, rebana ketimpring, silat, pembawa akar kelapa, sike, belajar pantun juga ada. Seru juga ya, main ke satu sanggar tapi bisa belajar banyak. Sebentar. Hayu juga bisa pantun nih. Neng Aisyah berkelana, mampir makan di Sedayu. Buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Jalan-Jalan Hayu. Jalan-jalan makan kembang tahu, belinya di Bapak Danu. Aku Hayu balik lagi nemenin kamu seru-seruan di Jalan-Jalan Hayu. Nah, kalau di awal aku ngomongin soal Betawi yang melimpah, siapa nih di sini yang masih suka musik-musik tradisional? Aku mau bahas soal musik budaya Betawi. Karena kesenian musik yang ada di Betawi itu banyak banget, jadi Hayu mau ngomongin musik yang satu ini, yaitu Gambang Kromong. Nah, aku mau ajak kamu tahu soal musik-musik Betawi nih. Sekarang aku mau ketemu sama Cang Erik, mau tanya-tanya soal musik tradisional. Let's go. Cang, aku mau ngajak Cang jalan-jalan nih sambil makan makanan khas Betawi, ngobrol-ngobrol lah. Oke. Nih, Cang, aku mau ngobrolin soal musik Gambang. Gambang Kromong itu apa sih, Cang? Gambang Kromong itu sebenarnya suatu kesenian dari Betawi. Pertunjukan Gambang Kromong. Itu salah satu kesenian dari Betawi, Gambang Kromong. Oh, salah satu kesenian musik dari Betawi itu Gambang Kromong. Nah, kalau yang apa tuh? Apa sih tukang tabunya ini? Tukang tabu. Oh, tukang tabu itu sebenarnya tukang tabu itu nama komunitas kita. Oh, nama komunitasnya tukang tabu. Tukang tabu. Tapi nama komunitas tukang tabu, kita mengangkat kesenian Betawi Gambang Kromong. Nah, teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan mengenal beberapa jenis musik Betawi. Kalian tahu gak sih pengertian dasar dari Gambang Kromong itu sendiri apa? Jadi, Gambang Kromong itu diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Awal terbentuknya berasal dari seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang bernama Ni Ho Kong di periode masa jabatannya pada tahun 1736 sampai 1740. Maka dari itu, lagu-lagu dari Gambang Kromong sendiri tidak hanya unsur pribumi saja, melainkan juga ada unsur dari Tionghoa.
Nah, biasanya ini Gambang Kromong ini ada acara-acara tertentu nggak Pak? Atau pertunjukan-pertunjukan apa gitu? Pertunjukan-pertunjukan yang kadang ada yang tertentu juga, ada yang buat hiburan juga, ada gitu kan. Biasanya apa tuh Pak? Biasanya kalau buat ya acara tertentu itu biasa ada ya di tepekong ada ini orang-orang Cina, itu Gambang Kromong, itu juga ada hiburan-hiburan itu orang-orang hajatan atau peresmian gedung, itu ada juga. Oh, berarti musik ini ada di tempat di mana-mana aja, yang khas orang Betawi ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri ikut membangun Gambang Kromong ini alasannya apa nih Pak? Melestarikan. Ya karena saya satu orang Betawi dan juga resep dan senang dengan kesenian Betawi itu sendiri. Dan juga kalau bukan kita, siapa lagi untuk mengangkat melestarikan keseniannya Betawi? Iya benar ya Pak ya, kalau bukan kita siapa lagi? Gitu. Nah terus untuk antusiasmenya masyarakat di Betawi ini gimana nih Pak untuk ke Gambang Kromong? Untuk di Gambang Kromongnya? Untuk di Gambang Kromong kita biar ngangkat, menarik perhatian untuk anak-anak milenial sekarang. Sekarang kita di tukang tabu ini mencoba mengaransemen dan membuat lagu yang dengan kekinian gitu juga. Jadi ngikut zaman juga. Jadi tahunya kan orang kesenian Gambang Kromong itu tradisi. Kita mencoba dengan tukang tabu mengangkat lagi dengan aransemen yang lain yang berbeda, ditambah dengan musik-musik band, gitar, dan juga dipadukan dengan beatbox pernah. Iya. Wah keren banget itu Pak. Biar menarik anak-anak muda zaman sekarang, berarti ikut ngetren, ikuti tren ya. Ketinggalan zaman. Oke baik Pak. Nah aku mau jeda dulu bentar ya Pak ngobrolnya. Aku mau kuis nih, mau kasih hadiah ke pemirsa. Nah kalian tahu nggak sih pahlawan Betawi itu siapa? Kalau kalian tahu, mention kita di Instagram @nusantara_tv ya. Coba tebak, Hayu lagi aduk dodol atau lagi aduk semen? Ada yang tahu nggak bahan-bahan dalam pembuatan dodol itu apa aja? Nih, Hayu kasih tahu ya. Ada santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah, dan garam. Bikin dodol ini kelihatannya gampang, tapi prosesnya lama banget loh. Bayangin, dari 8-12 jam kita aduk dodol aja. Wah, kenapa selama itu ya? Agar adonannya halus pemirsa. Dodol ini digodok dengan kayu bakar yang harus dijaga suhunya agar tidak terlalu panas. Kalau apinya kebesaran, dodolnya bisa gosong. Makan dodol itu bisa mempererat tali persaudaraan karena dari pembuatannya pun dilakukan dengan kerjasama. Makanya orang Betawi itu pada solid nih, soalnya membuat dodol aja bareng-bareng. Filosofi dodol adalah kebersamaan, gotong royong, dan kekeluargaan. Ada yang tertarik buat dodol nggak nih? Ayo bantuin Hayu ngaduk dodol. Kalau ngaduk sendirian, Hayu bisa gempor. Biasanya dihidangkan dalam acara apa aja sih Pak? Nah, tuh Bang Udin. Bapak, acara apa aja biasanya nih Pak kerak telur diadainnya Pak? Ini. Kalau ini acara hitanan, perkawinan, sama event-event itu aja kok. Ulang tahun Jakarta ini biasanya adanya setahun sekali, pas ulang tahun Jakarta. Oh berarti acara-acara orang-orang Betawi ya yang paling sering adanya kerak telur ini. Aku pesen 2 ya Bapak. Iya Pak. Pembuatan kerak telur ini cukup mudah karena bahannya nggak banyak seperti beras ketan, telur bebek atau telur ayam, kelapa parut yang disangrai, bawang goreng, ditaburin serundeng deh. Aduh, perut Hayu makin bergejolak nih, jadi pengen. Oh iya, kerak telur ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda loh. Tapi
mulai populer di masyarakat Betawi pada tahun 1970-an. Nah, temennya kalau makan yang gurih-gurih harus minumnya yang manis. Ada selendang mayang temennya nih. Wah, manis banget. Selendang mayang ini juga minuman tradisional masyarakat Betawi yang sudah ada pada zaman kolonial Belanda juga. Katanya masyarakat Betawi, selendang mayang ini minuman favorit orang Belanda di siang bolong. Bentuknya seperti puding atau kue lapis. Dan minuman ini terbuat dari tepung beras, santan cair, es batu, dan sirup. Wah, bikin seger banget ya, apalagi manisnya. Kalian pasti pengen kan siang-siang minum selendang mayang? Kali ini Hayu nggak mau pantun deh. Tapi kamu tungguin Hayu aja ya, karena masih ada yang seru di Jalan-Jalan Hayu. Kampung Tugu di pesisir utara, Kampung Serani tempatku dilahirkan. Nah, tadi aku udah bahas soal musik Betawi itu banyak banget jenisnya. Sekarang aku mau kasih tahu lagi musik Betawi yang merupakan percampuran budaya asing lainnya. Kira-kira seperti apa lagi ya? Kita simak lanjut obrolan ini yuk. Tempatku dibesarkan dengan cinta dan penuh kasih sayang, rukun damai saudara bersaudara. Tempatku nanti akan menutup mata. Nah, keroncong di Indonesia ini lahir di Kampung Tugu. Tepatnya lagu musik ini yang akhirnya dinamakan keroncong itu dimainkan di Kampung Tugu sejak tahun 1661. Jadi dulu di Tugu ini dalam perkembangannya yang menyebar ke Nusantara, di Tugu ada grup namanya Orkes Pusaka Moresko Tugu. Terakhir Orkes Pusaka Moresko Tugu dipimpin oleh almarhum Fernando Kuiko dari almarhum Jacobus Kuiko. Nah, kalau saya grupnya adalah Keroncong Tugu dengan ejaan lama KRONTJONG-TOEGOE. Nah, Keroncong Tugu ini dibentuk pada tanggal 12 Juli 88 oleh almarhum ayah saya Aaron Julian Semihils. Ini. Nah, sekarang terbaring di sini. Ini yang membentuk. Walau kini semua telah berubah. Bapak kenal nggak sama ini musik Keroncong Tugu? Keroncong Tugu. Pernah satu. Ya, pernah satu acara pernah. Oh, pernah satu acara dengan keroncong. Berarti Bapak udah tahu ya keroncong. Iya. Musik-musik keroncong itu juga terlahir dari orang-orang Portugis. Ya, karena di Tugu ada 7 alat musik yang kita gunakan: peronga, macina, gitara, biola, cello, bass, dan rebana. Nah, penggunaan ini seperti memainkan gitar. Nah, dasar musik itu kan gitar, orang belajar dari itu, jadi saya bisa sedikit-sedikit, nggak jago. Dari berbagai alat musik itu kan ada 7 yang tadi Bapak sebutin, itu beda-beda gunanya buat... Iya, betul. Beda-beda. Kalau peronga dengan macina saling bersautan. Nah, itulah kenapa disebut keroncong, dari suara yang ditimbulkan oleh si peronga dan macina tadi. Terdengar di telinga apa? Cerong. Lah, masyarakat menyebutnya itu musik keroncong. Itu. Kampung Tugu di pesisir utara, Kampung Serani tempatku dilahirkan, rukun damai saudara bersaudara, lewati suka duka bersama. Kampung Tugu tempatku. Pernah
pernah satu acara pernah. Oh, pernah satu acara dengan keroncong. Berarti Bapak udah tahu ya keroncong. Musik-musik keroncong itu juga terlahir dari orang-orang Portugis. Portugis ya, berpaduan dengan orang Portugis juga. Iya. Ya, ada pesan nggak sih Pak buat anak muda zaman sekarang untuk bisa wajib melestarikan budaya ini loh Pak? Ya, untuk anak muda ya wajib melestarikan. Ya, walaupun dia bukan orang Betawi, dia tinggal di Jakarta, dia orang Betawi, tetap aja harus mengangkat, melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Yang penting ada kemauan, ada niat, pasti bisa. Pasti bisa ya Pak ya. Bisa. Oke Bapak, terima kasih banyak. Kita lanjut makan lagi aja ya Pak. Nah teman-teman, beginilah perjalanan Hayu kali ini. Hayu seneng deh ditemenin jalan-jalan sama kamu. Hayu izin undur diri dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Eits, tapi Hayu mamam dulu. Dadah. Jalan-jalan Hayu, let's go, bye-bye.